Kami dari jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Saya sendiri adalah Ketua Jurusan Perikanan, Nur Saripudin Yusuf, didampingi oleh Bu Rosana Ilpence selaku Sekretaris Jurusan Perikanan. Cikal bakal berdirinya jurusan perikanan itu diawali dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 472 pada tahun 1995, yaitu tepatnya pada tanggal 12 November. Nah, selanjutnya itu menjadi cikal bakal berdirinya jurusan perikanan dengan ditandainya berdirinya program studi manajemen sumber daya perairan. Kemudian pada tahun 2001 jurusan perikanan ini ditandai dengan bertambahnya program studi budidaya perairan dan program studi teknologi hasil perikanan. Hingga saat ini di tahun 2021 ketiga program studi itu telah mendapat akreditasi B pada masing-masing program studinya. Adapun visi dan misi daripada jurusan perikanan, visinya adalah menjadi unggul dalam pengembangan iptek di bidang perikanan dalam arti luas, khususnya perikanan di daerah rawa gambut tropika, daerah sungai dan lingkungannya. Misinya ada 5. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mengacu kepada pola ilmiah pokok Universitas Palangkaraya. Yang ketiga, membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis, yang sehat dan bertanggung jawab. Kemudian menyelenggarakan pengelolaan jurusan dan program studi yang berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah merancang pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan seperti wilayah daerah aliran sungai, daerah rawa gambut untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan di bidang perikanan. Nah, kemudian jumlah dosen dan mahasiswa perikanan sampai dengan tahun 2021 ini tercatat 579 orang yang terdiri dari program studi MSc Perairan sebanyak 223 orang, kemudian program studi budidaya perairan sebanyak 195 orang, dan program studi hasil perikanan sebanyak 161 orang. Kemudian dosen dari program studi manajemen sumber daya perairan itu ada sebanyak 19 orang dengan kualifikasi S2 sebanyak 12 orang dan S3 sebanyak 7 orang dan 1 orang profesor. Kemudian program studi budidaya perairan sebanyak 16 orang dengan kualifikasi S2 10 orang dan S3 6 orang, dan program studi teknologi hasil perikanan sebanyak 11 orang yang terdiri dengan kualifikasi S2 8 orang dan S3 sebanyak 3 orang. Nah, kemudian jurusan perikanan ini terdiri dari 3 program studi. Yang pertama adalah program studi manajemen sumber daya perairan yang diketuai oleh Bapak Budi Ardani. Kemudian yang kedua adalah program studi budidaya perairan yang diketuai oleh Ibu Mona Cinta Monalisa. Program studi budidaya perairan ini memiliki dosen atau tenaga pendidik sebanyak 16 orang yang terdiri dari dosen yang berpendidikan S3 7 orang dan dosen yang berpendidikan S2 9 orang. Jumlah mahasiswa kita yang aktif pada saat ini sampai saat ini adalah 195 orang. Kemudian kita punya fasilitas berupa ruang kuliah, kemudian laboratorium, di mana laboratorium kita ini sesuai dengan rumpun ilmu yang ada di program studi budidaya perairan,
yaitu manajemen kualitas air, kemudian teknologi pembenihan, sistem dan teknologi budidaya, nutrisi ikan, dan parasit dan penyakit ikan. Jadi mahasiswa akan diarahkan sesuai dengan minatnya pada 5 laboratorium tersebut. Program studi budidaya perairan juga memiliki kegiatan kerjasama, yang pertama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan Kota Palangkaraya, kemudian juga dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, serta instalasi budidaya ikan lahan gambut yang berada di Pulang Pisau, di mana kerjasama ini dalam rangka kegiatan magang mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilannya. Dan yang ketiga adalah program studi teknologi hasil perikanan yang diketuai oleh Ibu Tiaswara. Teknologi hasil perikanan memiliki 11 orang tenaga pendidik yang terdiri dari 3 orang doktoral, 8 orang master. Jumlah mahasiswa yang kami miliki hingga saat ini adalah 161 orang. Untuk kegiatan PKL, magang, dan penelitian, kami memiliki kerjasama dengan UKM dan kelompok pengolah pemasar hasil perikanan pada Kota Palangkaraya. Nah, selanjutnya jurusan perikanan juga memiliki 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Manajemen Sumber Daya Perairan diketuai oleh Ibu Linda Wulandari. Kemudian Laboratorium Manajemen Sumber Daya Perairan. Laboratorium Manajemen Sumber Daya Perairan terbagi menjadi 3 sublab. Yang pertama adalah Laboratorium Limnologi, yang kedua adalah Laboratorium Hidrobiologi, dan yang ketiga adalah Laboratorium Domestikasi. Yang sekarang kita kunjungi adalah Laboratorium Limnologi. Laboratorium MSP terdiri dari beberapa kegiatan, melayani kegiatan praktikum, kegiatan PKL, dan kegiatan penelitian mahasiswa. Selain itu, di laboratorium ini juga melayani peminjaman alat, kemudian analisa sampel, baik parameter fisika, kimia, dan biologi. Laboratorium MSP juga bekerja sama dengan beberapa peneliti asing dari luar negeri, seperti dari Hokkaido University, dari Hirosaki University, begitu juga dari Nottingham University, dan beberapa universitas lain yang dari luar negeri. Ini merupakan aktivitas hari-hari selain kegiatan praktikum, PKL, maupun penelitian mahasiswa, di mana kami menerima layanan analisa sampel parameter biologi, di mana sampel yang kami terima setelah kami bersihkan akan melewati proses sortir seperti yang dikerjakan oleh staf lab. Setelah proses sortir akan dikumpulkan dan dikoleksi di botol sampel ini. Setelah melewati proses sortir dan dikoleksi di botol sampel, nanti baru diidentifikasi spesiesnya. Itu untuk bentos. Kemudian untuk plankton, setelah diterima sampelnya, ini langsung dianalisa di bawah mikroskop. Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan diketuai oleh Bapak Natalo Bugar. Saya Bapak Insinyur Natalo Bugar, MP, sebagai Ketua Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan di jurusan Perikanan, melayani kegiatan-kegiatan kemahasiswaan secara khusus, yaitu untuk praktek mata kuliah, dan selanjutnya kegiatan praktek kerja lapang yang ada di lab perikanan, khususnya teknologi hasil perikanan, dan kegiatan penelitian, khususnya program studi teknologi hasil perikanan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan kegiatan produksi pengolahan hasil,
perikanan yang ada di jurusan perikanan. Dan selanjutnya di kegiatan-kegiatan laboratorium teknologi hasil perikanan untuk selama ini kami lakukan ada kegiatan kemahasiswaan yang dibidangi oleh Wadek 3, khususnya yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yaitu kegiatan wirausaha di bidang teknologi hasil perikanan, yaitu pengolahan hasil-hasil, yaitu produk-produk diolah seperti abon ikan, seperti nugget ikan, dan hasil-hasil yang lain, yang semuanya itu dilakukan dalam kegiatan kemahasiswaan mereka dijual, dan itu produk-produknya yang keluar adalah produk teknologi hasil perikanan. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan di dalam itu ada tempat uji, ya, kegiatan uji organoleptik, ya, di dalam lab itu sendiri. Dan selanjutnya untuk kegiatan mengolahnya atau memasaknya itu di dalam lab itu sendiri semua. Nah, jadi inilah yang kami layani, dan alat-alat untuk itu semua ada tersedia di dalam lab teknologi hasil perikanan ini. Nah, jadi inilah yang selama ini yang kami lakukan untuk kegiatan mahasiswa yang kami layani, khususnya dari lab teknologi hasil perikanan. Dan Pak Kartika Bunga selaku Ketua Laboratorium Budidaya Perairan. Saya Kartika Bungas, Kepala Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan, Jurusan Perikanan Fakultas Pembinaan Palangkaraya. Saya dipercaya sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang ini. Ini namanya Lab Perikanan, memang bagian dari Lab Program Studi Budidaya Perairan. Di sini tempat mahasiswa praktek, mahasiswa penelitian, dan ini juga boleh untuk dosen. Jadi tidak khusus untuk mahasiswa. Jadi dosen pun bisa, mahasiswa bisa. Nah, beberapa bulan yang lalu beberapa mahasiswa sudah selesai melakukan penelitian di sini. Karena bagaimanapun kita tetap mendukung mahasiswa kita untuk menyelesaikan studinya di program studi budidaya perairan. Nah, di sini merupakan indoor, dan di luar itu juga akan ada outdoor. Biasa mereka di kolam lahan gambut itu yang menggunakan hapa untuk melihara ikannya, kegiatan penelitian pembesaran ikan gitu, baik itu ikan patin, ikan gurami, ikan betok. Nah, di sini di bagian indoor ada kegiatan mahasiswa, kewirausahaan mahasiswa yang didanai dari UPR, dari Rektorat, kemarin melalui Fakultas Pertanian. Ini adalah kegiatan pemeliharaan ikan lele dumbo, kurang lebih 3.000 ekor, dan dari sejak Desember sampai Juni nanti begitu. Jadi ini cikal bakal mahasiswa melakukan kegiatan entrepreneurship, usaha mereka, sehingga nanti pada setelah lulus akan berwirausaha dan berwira swasta, dan itu menjadi pegangan mereka untuk masa depan mereka.